Pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Cara penyelesaian pertama untuk setiap A dan X bilangan real berlaku penyelesaian dengan sifat berikut. Jika A lebih dari 0, maka X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jika X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Jika A kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Di sini ada contoh soal. Jika 2 kurang dari X kurang dari 4,3 kurang dari Y kurang dari 5 dan W sama dengan X plus Y, maka nilai W berada di nilai W sama, karena kita mau cari adalah nilai W sama dengan X plus Y, di mana 2 kurang dari X kurang dari 4 dan 3 kurang dari Y kurang dari 5. Maka kita dapat kisaran nilai dari X plus Y dari 2 kurang dari X kurang dari 4 dan 3 kurang dari Y kurang dari 5. 2 kurang dari X kurang dari 4. 2 kurang dari Y kurang dari 5. Sama dengan kita jadiin 2 plus 3 kurang dari Y plus Y kurang dari 4 plus 5. Jadi hasilnya 5 kurang dari X plus Y kurang dari 9. Limit fungsi aljabar. Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik tertentu. Di sini ada yang pertama, yaitu cara substitusi. Cara substitusi ini angkanya dengan mengganti perubahan yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Di sini ada contoh, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit sama X-nya ada 1, 3X min 1. Karena di situ X-nya 1, jadi 3X, X-nya itu diganti jadi 1, 3 dikali 1 dikurangin 1, jadi hasilnya 2. Lalu ada contoh yang kedua, limit X sama dengan 1. 1 dikurangin X per X plus 1. Karena di situ X-nya sama dengan 1, maka kita ubah X-nya menjadi 1. Jadi 1 dikurangin 1 per dari 1 ditambah 1 sama dengan 0 per 2, hasilnya adalah 0. Yang kedua, ada cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran digunakan apabila substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan. Contoh yang pertama, limitnya X sama dengan 2. Di situ soalnya X kuadrat min 4 per X min 2. Karena X-nya di situ 2, maka kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi 2 kuadrat dikurangin 4 per 2 min 2. Sama dengan 4 min 4 per 2 min 2. Hasilnya 0. Lalu ada contoh yang kedua, limitnya X sama dengan 2. Soalnya 2X kuadrat min 4 per X min 2. Karena limitnya itu 2, lalu ada kuadratnya, maka kita ubah menjadi faktoran. Jadi X dalam kurung X min 2, lalu dalam kurung X plus 2 per X min 2. Karena atas dan bawah sama-sama X min 2, maka kita bisa coret, bisa kita hilangkan. Lalu tinggal X plus 2. Karena limit X-nya 2, maka X-nya kita kali jadi 2, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Statistika. Perumpamaan statistika ada data tunggal, yaitu data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu.
Kemudian ada data kelompok, data yang dituliskan dengan bentuk interval kelas. Sini ada min data tunggal, rataannya sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus titik plus xn. Lalu di sini ada keterangannya juga. Kemudian min data kelompok. Nah, x sama dengan f1 x1 plus f2 x2 plus f3 plus x3 plus titik plus fn xn. Lalu ada keterangannya f sama dengan frekuensi untuk nilai xi adalah titik tengah rentang tertentu. Kemudian ada median data tunggal. Data ganjil yaitu diambil dari nilai yang berada di tengah. Lalu data genap diambil dari rata-rata dua data yang berada di tengah. Median data kelompok dengan ini sama dengan L2 plus N per 2 kurangin sigma F sama dalam kurung 2 plus F2 dalam kurung C. Lalu di situ juga ada keterangannya. Lalu ada modus data tunggal. Modus data tunggal diambil dari data yang jumlah paling banyak. Modus data kelompok, modus sama dengan LO plus L0 plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali C. Keterangannya LO adalah tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum modus. Lalu ada D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Lalu C, yaitu panjang interval kelas.